Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana para pemimpin sukses bisa mengelola tim dan organisasi mereka dengan begitu efisien? Ternyata, rahasianya terletak pada satu konsep dasar yang sudah terbukti selama puluhan tahun, yaitu POAK. Apa itu POAK? Mari kita bahas bersama-sama. POAK kesingkatan dari Planning, Organizing, Accounting, dan Controlling, yang merupakan 4 fungsi utama dalam proses manajemen. Yang diperkenalkan oleh George Robert Terry, seorang ahli manajemen asal Prancis yang dikenal luas karena kontribusinya terhadap perkembangan teori manajemen modern. Ia dikenal juga melalui bukunya yang berjudul Principles of Management, di mana ia merumuskan pendekatan sistematis terhadap manajemen organisasi. Terry menekankan bahwa manajemen harus dilakukan secara terstruktur dan ilmiah. Hingga kini, konsep POAK yang diperkenalkan oleh George Terry tetap relevan dan menjadi kerangka dasar dalam pendidikan serta praktik manajemen modern. Dalam dunia bisnis yang dinamis, pendekatan Terry membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan dan beradaptasi dengan perubahan. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam masing-masing elemen POAK. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Kegiatan utama dalam planning itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya. Dan yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Contoh kegiatan dari planning itu sendiri yaitu sebuah perusahaan retail merencanakan ekspansi ke pasar baru dengan menetapkan target pendapatan, memilih lokasi strategis, dan menyusun strategi pemasaran berbasis data pelanggan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menetapkan rencana. Kegiatan utama dalam organizing itu sendiri adalah yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Contoh kegiatan dari organizing itu sendiri, semisal dalam proyek peluncuran produk baru, tim pemasaran bertanggung jawab atas iklan, atau sementara tim logistik mengurus distribusi barang. Yang ketiga ada accounting atau pengarahan.
Pengarahan adalah proses menumbuhkan semangat motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan. Sekarang kegiatan utama dalam actuating itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Contoh kegiatan dari actuating itu sendiri yaitu manajer proyek memimpin rapat mingguan untuk memantau progres dan memberikan dorongan kepada tim agar tetap termotivasi menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian yang dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Kegiatan utama dalam controlling itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dari controlling itu sendiri, semisal sebuah perusahaan teknologi memonitor performa penjualan produk baru menggunakan data analitik. Jika penjualan tidak memenuhi target, strategi pemasaran dapat disesuaikan. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa POAK adalah kerangka manajemen yang komprehensif, terstruktur, dan fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai jenis organisasi. Dengan menerapkan POAK, manajer dapat mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan resiko, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keempat elemen POAK ini membentuk siklus manajemen yang saling melengkapi, menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di dunia bisnis yang dinamis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam membacakan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.